Kebetulan tadi pagi tuh pertanyaan soal speech delay udah banyak banget. Tapi kita mulai dari apa sih definisi speech delay itu sendiri? Nah, speech delay itu salah satu keterlambatan perkembangan di anak yang biasanya ditandai dengan kemampuan bahasa yang tidak sesuai dengan anak usianya atau tahapan perkembangannya. Dan kita juga perlu lihat dari dua aspek karena bahasa sendiri terdiri dari dua aspek. Ada bahasa reseptif, yaitu kemampuan anak untuk memahami ucapan orang lain, sama bahasa ekspresif, kemampuan anak untuk mengemukakan atau mengungkapkan apa keinginannya, apa kebutuhannya. Misalnya, anak usia 1 tahun biasanya sudah mulai bisa ikut instruksi sederhana. Misalnya kalau kita orang tua, tolong ambilin remote deh, atau tolong kasih ke mama, tolong buangin sampah. Nah itu secara bahasa reseptif mereka sudah paham ucapan atau instruksi orang lain apa. Kalau kemampuan bahasa ekspresif kaitannya dengan kata-kata yang diproduksi. Misalnya umur 1 tahun biasanya sudah mulai bisa sebut 1 sampai 3 kata, panggil mama, nenen, emam misalnya. Itu contoh-contoh pencapaian anak usia 1 tahun dalam hal aspek bahasa gitu. Oke, kalau misalkan dampaknya nih Mbak, kalau ada anak yang mengalami speech delay, kira-kira apa aja sih Mbak? Bahasa itu fondasi untuk banyak hal banget ya dalam sehari-hari kita, komunikasi kita dengan orang lain, interaksi kita dengan orang lain banyak menggunakan bahasa. Jadi kalau ada keterlambatan perkembangan bahasa, efeknya memang bisa kemana-mana. Misalnya mulai dari pengaruh ke masalah emosi, ke masalah sosialisasi, masalah perilaku, bahkan sampai masalah di sekolah, atau lebih jauhnya lagi kadang sampai dengan masalah kecerdasan. Misalnya gini, anak-anak yang sulit paham apa yang diomongin sama orang tuanya, atau kalau dia mau sesuatu dia ngomong tapi orang tuanya nggak ngerti-ngerti dia mau apa karena bicaranya nggak jelas, anak itu jadi gampang frustrasi. Kayak kita kan kalau kita ngomong nih orang nggak ngerti lagi kita ngomong apa, itu kan bisa bikin kita gampang frustrasi. Akhirnya karena sulit ngungkapin dengan kata-kata, yang keluar biasanya perilaku. Jadi kayak terkesan anaknya emosian, misalnya gampang nangis, gampang teriak-teriak, kalau lagi sedih emosi sampai nendang, sampai mukul. Itu kaitannya dengan masalah emosi atau masalah perilaku. Nanti kalau sudah dia masuk ke usia sosialisasi sama teman-teman sebaya, kalau temennya nggak ngerti dia ngomong apa, bisa jadi dia jadi malu, nggak percaya diri untuk main sama teman, atau jadi lebih beresiko diejek sama teman karena temannya mungkin mikir ini ngomongnya apa sih, nggak ngerti, jadi diolok-olok sama teman. Nah lebih jauhnya lagi, kalau sudah mulai masuk usia sekolah pasti perlu kemampuan bahasa yang baik kan, untuk kita mengerti ini gurunya ngomong apa, ini pelajarannya tentang apa. Bahkan kemampuan membaca menulis juga fondasinya adalah kemampuan bahasa yang baik. Jadi makanya efek dari kemampuan bicara yang terlambat, yang tidak tertangani dengan baik, dengan dini, efeknya juga jadi bisa itu tadi, kemana-mana dan bisa berdampak jangka panjang gitu. Oke, jadi berbagai aspek dari si kecil ini kena semua gitu ya Mbak ya? Iya betul banget. Dan tadi kalau aku mau ngulang, berarti speech delay itu bukan cuman kemampuan dia berbicara atau ekspresif ya Mbak, tapi reseptif, menerima atau mengerti pembicaraan orang lain gitu ya Mbak ya? Iya betul, jadi perlu dilihat itu juga. Kadang mungkin kita hanya fokus sama sudah berapa banyak ya produksi kosakata dia, ada berapa banyak, padahal yang juga penting adalah dia paham sejauh apa sih. Mungkin waktu usia-usia kecil hanya paham instruksi sederhana, tapi semakin dia besar dia harus mulai lebih paham pertanyaan atau instruksi yang lebih kompleks atau lebih panjang. Jadi itu juga perlu diobservasi oleh orang tua. Oke, aku baru tahu nih Mbak. Aku pikir juga speech delay itu hanya terpatok dengan anaknya belum bisa ngomong 1, 2, 3 kata gitu ya. Oke, kalau dari gejala dan tanda-tandanya nih Mbak, apakah setiap usia juga berbeda? Iya betul, karena speech delay itu sangat erat kaitannya sama tahapan perkembangan anak. Betul banget kata Mamin, sangat tergantung juga usianya usia berapa. Jadi penting juga buat orang tua untuk mengetahui tahapan perkembangan anak. Nah kadang kan kita tahu bahwa anak itu nggak bisa dibanding-bandingin kan gitu ya. Ada anak yang perkembangannya lebih cepat, ada anak yang perkembangannya lebih lama mungkin. Tapi umumnya perkembangan anak-anak ini tetap mengikuti
range usia yang sewajarnya atau normal dalam tanda kutip ya, sewajarnya atau sering disebut developmental milestone. Misalnya anak-anak mulai ada developmental milestone untuk bicara di usia 10 sampai 15 bulan. Ada anak yang lebih cepat, 10 bulan udah mulai bicara kata pertama. Ada juga yang anak baru bicara kata pertama 15 bulan. Nah, itu masih dikatakan sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Tapi kalau udah di atas 15 bulan, misalnya sampai usia katakanlah 16 bulan, 17 bulan, 18 bulan kok belum ada juga ya muncul satu kata. Nah, itu bisa menjadi indikasi keterlambatan perkembangan bicara gitu. Betul banget, harus tahu dulu nih normalnya developmental milestone-nya seperti apa sih untuk bisa mengenali gejalanya itu apa gitu. Oke, Mbak, kalau untuk menjawab pertanyaan para parents pasti pada penasaran nih. Untuk tahu indikator setiap usia ini tuh kita bisa lihat di mana sih, Mbak? Oke. Sekarang tuh enaknya informasi udah mudah banget didapat, udah gampang banget kita bisa googling. Tapi paling gampang itu sebenarnya anak-anak kalau lahir tuh biasanya punya buku kelahiran atau buku tumbuh kembang, kadang klinik, rumah sakit, atau misalnya kayak buku pink. Itu biasanya di dalamnya sudah ada tuh tumbuh kembang anak mulai dari aspek motoriknya, motorik kasar, motorik halus, bahasa, sampai sosialisasi dan kognitif. Atau kalau misalnya mau googling juga sebenarnya kan sudah banyak ya. Kalau aplikasi misalnya kalau dari IDAI ada Primaku, di situ juga sudah ada. Atau ada buku-buku misalnya kayak Rumah Dandelion juga punya buku tentang tumbuh kembang anak gitu. Enaknya kita sekarang informasi lebih mudah didapat ya. Oke, iya. Dan aku salah satu yang punya buku pertumbuhan dan perkembangan Rumah Dandelion itu, Mbak. Oh iya, dan Parentalk beberapa kali naikin itu gitu dari buku itu karena penting banget kan dari usia ke usia gitu ya, Mbak ya. Kadang kita juga orang tua kan ragu ya kalau ngebandingin sama saudara atau sama tetangga. Nah, itu patokan usianya gimana sih? Nah, lebih baik kita lihat yang informasi yang lebih lebih general, memang perkembangannya harusnya seperti apa di usianya. Gitu. Oke, jadi nggak nebak-nebak kok si tetangga umurnya sama tapi udah bisa ini itu gitu ya, Mbak ya. Jadi suka stres sendiri gitu ya. Iya. Oke, Mbak, kalau dari penyebabnya speech delay ini, apakah ada dari faktor internal atau eksternal? Jadi misal kalau eksternal tuh banyak nih yang nanya kalau sering dikasih gadget, apakah benar-benar berpengaruh? Atau memang orang tuanya jarang ngobrol, itu benar-benar ngaruh nggak sih sama speech delay ini? Oke, nah untuk kita lihat faktor penyebab atau faktor resiko yang membuat anak speech delay itu banyak faktornya. Kenapa kita juga bilangnya faktor resiko? Karena seringkali kita tidak bisa menunjuk satu aja penyebabnya hanya karena simulasi atau hanya karena genetik. Kita nggak bisa bilang begitu. Tapi biasanya memang interaksi dari berbagai faktor. Mulai dari genetik. Biasanya anak-anak kalau yang di dalam keluarganya ada riwayat anggota keluarga dengan speech delay punya resiko lebih besar untuk mengalami speech delay. Tapi juga bukan berarti semua yang ada di keluarga dengan speech delay pasti mengalami speech delay. Dikatakannya hanya resiko karena kemungkinannya menjadi lebih besar dibandingkan anak di keluarga yang nggak ada speech delay. Itu dalam hal genetik. Kemudian dalam hal medis, biasanya ahli atau dokter atau misalnya psikolog anak juga akan observasi selama proses kehamilan, proses kelahiran, ada kesulitan nggak atau ada masalah nggak yang sampai bisa menyebabkan gangguan di otaknya atau perkembangan otaknya, misalnya kekurangan oksigen saat lahir, itu beberapa kondisi medis. Lalu ada faktor juga pada beberapa anak ada gangguan organ pendengaran atau tidak bisa mendengar dengan baik. Makanya butuh juga biasanya di awal itu akan dicek juga bagaimana respon anak kalau dengar suara. Perlu nggak nih sampai pemeriksaan pendengaran ke THT, tes pendengaran. Itu kalau ada anak yang memang speech delay karena gangguan pendengaran. Dan yang juga ada pengaruh biasanya betul karena faktor lingkungan, stimulasinya. Terutama yang paling sering banget memang screen time yang panjang, penggunaan gadgetnya lama. Padahal misalnya di usia 2 tahun pertama setelah lahir, itu usia-usia krusial dia menyerap kosakata dari lingkungan. Tapi waktunya habis untuk banyak nonton gadget misalnya. Karena screen time itu kan komunikasinya satu arah ya, anak hanya mendengar, tapi nggak
ajak untuk ngomong balik gitu, hanya dengar aja. Padahal bahasa itu kan tadi ada bahasa reseptif, dia mendengar dan harus ekspresif bicara. Jadi juga perlu diperhatikan durasi screen time pada anak-anak, atau misalnya faktor lingkungan lain. Tadi misalnya anaknya lebih asik sering main sendiri, nggak diajak main, atau nggak diajak ngobrol, itu bisa menjadi salah satu faktor. Tapi kembali biasanya interaksi dari berbagai faktor yang bisa menyebabkan anak mengalami speech delay. Oke, jadi bukan satu atau dua, tapi biasanya interaksi dari beberapa faktor ya Mbak ya? Iya. Oke, Mbak, kalau misalnya patokan usianya, misalkan belum bisa bicara usia sekian gitu, udah bisa dibilang speech delay, ataukah memang usia ini bukan jadi patokan? Yang jadi patokan jadi bukan usia. Speech delay itu atau keterlambatan bahasa bisa dialami oleh anak dari berbagai usia. Maksudnya nggak menunggu harus 3 tahun, nggak nunggu harus 4 tahun, 5 tahun. Tapi kembali tadi harus dilihat kesesuaiannya dengan tahapan perkembangan usianya. Misalnya anak 2-3 bulan, kalau bayi-bayi itu udah mulai kuing atau vokalisasi au gitu. 5-6 bulan mulai nengok, kalau ada sumber suara dia mulai cari, berhenti terus nyari suara apa tuh, nengok-nengok. Atau 8 bulan mulai babbling, 1 tahun tadi mulai bicara kata pertama. Nah, red flag-nya, patokannya misalnya kalau orang tua lihat sampai usia 8-9 bulan kok dia nggak nengok ya kalau ada sumber suara, atau kok nggak ada vokalisasi sama sekali ya misalnya, atau di usia 15 bulan belum ada babbling ya. Jadi ketika sudah mulai terlambat dari usianya, itu bisa menjadi red flag atau patokannya nih, wah kok ya ini belum bisa, itu bisa menjadi salah satu indikasi gitu. Oke, jadi patokannya tuh bukan usia sekian gitu ya Mbak, tetap harus lihat tadi indikator-indikator pertumbuhan itu ya sesuai usia. Makanya penting sekali untuk orang tua cari tahu lebih lanjut tentang tadi developmental milestone anak-anak. Oke, kalau sembuhnya nih Mbak, mungkin nggak sih si kecil ini bisa mengejar ketinggalan perkembangan dari bahasanya ini? Tentang sembuhnya, sebenarnya yang menjawab itu anaknya sih nanti. Maksudnya kita akan mengetahui itu seiring dengan progres anak setelah mendapatkan intervensi. Tapi juga sangat dipengaruhi juga penyebabnya. Jadi apa speech delay-nya, itu tergantung penyebabnya, tergantung diagnosisnya apa, tergantung derajat keterlambatannya atau seberapa tertinggal dia dari usianya. Sehingga bisa dikatakan ada yang bisa 100% sembuh atau bisa mengejar ketertinggalan, tapi ada juga yang sampai usia lebih besar pun masih mengalami keterlambatan. Kadang kita orang tua tuh suka mikir misalnya, tunggu nanti deh, mungkin seiring nambah usia jadi bisa tambah, paling ngomongnya jadi tambah pinter gitu. Memang ada beberapa anak yang seiring pertambahan usia tiba-tiba bicaranya bertambah pesat. Tapi ada juga anak-anak yang meskipun kita udah tunggu aja deh, tapi ternyata meskipun misalnya jumlah kosakatanya bertambah, tapi tetap tidak mengejar seharusnya dia tahapan usianya. Misalnya anak usia 1,5 tahun, umumnya mungkin udah bisa bicara kosakatanya sekitar 10 kata, 15 kata. Di usia segitu kok dia baru bisa bicara 1 kata ya? Sehingga itu kan sudah ada indikasi terlambat. Terus kita mau tunggu aja deh, nanti 2 tahun. Pas di 2 tahun, kosakatanya nambah, misalnya jadi 10 kata. Tapi kalau kita bandingkan dengan anak 2 tahun, kan sebenarnya masih itu tadi. Kalau kita nunggu-nunggu, bisa sih nambah, tapi sayang nggak waktu kita untuk menunggu-nunggu itu? Apakah nggak lebih baik untuk dilakukan intervensi kalau memang diperlukan gitu. Jadi untuk sembuh nggaknya itu bisa tergantung banget di setiap anak. Makanya kita orang tua yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan intervensi sedini mungkin kalau memang ada indikasi keterlambatan gitu. Oke Mbak, berarti ya itu jawabannya tergantung juga usaha orang tua untuk
buru-buru sebelum terjadi lebih panjang gitu ya Mbak ya. Iya benar. Kadang juga orang tua mungkin khawatir ya, misalnya kok masa sih udah perlu konsultasi, kayaknya nggak apa-apa di anak umur segini. Kadang mungkin kita berpikir seperti itu sebagai orang tua, tapi sebenarnya nggak ada kerugiannya melakukan konsultasi. Misalnya kalau memang terlambat, kita jadi bisa tahu sejak dini, kita bisa berikan intervensi sedini mungkin. Jadi masalahnya mudah-mudahan bisa tertangani juga dengan lebih baik. Tapi kalaupun ternyata tidak terlambat, kita orang tua pertama jadi lega, kedua kita juga jadi tahu, oh ternyata stimulasi yang aku berikan selama ini sudah cukup optimal. Nah biasanya lewat konsultasi kita juga bisa dapat masukan, stimulasi apa lagi ya yang bisa aku lakukan supaya tambah baik nih, progresif terus perkembangannya gitu. Jadi kalau memang orang tua sudah ragu atau bingung atau misalnya udah ada indikasi, nggak apa-apa juga untuk konsultasi gitu, nggak ada kerugiannya, nggak ada ruginya gitu ya. Iya. Oke, Mbak, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari followers Parent Talk ya. Oke. Ada nih, yang pertama, cara buat anak mau bicara tuh gimana? Karena anaknya terlihat talk less, do more. Mungkin pembawaannya tenang, diem gitu loh, Mbak. Kan karakter anak sudah beda-beda juga ya. Iya. Kalau kita mau mancing anak bicara, pertama sebenarnya tidak harus yang sifatnya kayak belajar, misalnya, ayo adik niru ucapan mama, harus di depan meja, ayo tiruin, nggak harus seperti itu. Sifatnya tetap bermain, misalnya lewat kegiatan sehari-hari kita. Kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, narasikan, kita omongin gitu dia lagi ngapain. Oh adik lagi makan roti, ini apa namanya dek? Roti. Lewat sehari-hari aja, atau lewat cara bermain, baca buku, nyanyi lagu-lagu. Awalnya kita yang menyebutkan, anak yang nunjuk. Lama-lama kalau anak sudah kenal, kita minta dia meniru ucapan kita, lalu kita yang menunjuk, dia yang menyebutkan. Itu lewat cara-cara bermain. Nah kadang ada juga anak-anak itu yang kalau sudah terbiasa pakai gestur, nggak harus ngomong, udah diturutin sama orang tuanya. Misalnya dia cuma oh susu nih kasih, atau oh gendong. Nah itu membuat mereka jadi terbiasa, nggak harus ngomong untuk bisa dipahami keinginannya. Jadi kadang kita perlu nge-pushnya dengan cara bikin mereka kepepet. Misalnya kepepet tuh, oh apa dek? So dia tunjuk-tunjuk, itu namanya apa ya? Kita dorong mereka untuk ngomong. Kalau di awal mereka masih ragu untuk bicara, kita bisa bilang susu, oh susu, biar mereka mendengar dulu. Nanti kalau sudah sering kita perdengarkan, kita minta mereka tiru, susu gitu. Nanti kalau dia sudah bisa niru, kita tunggu dulu sampai dia bilang, baru kita turuti. Jadi dia tahu bahwa untuk mendapatkan yang dia inginkan, dia juga perlu bicara, nggak cuma hanya gestur aja. Oke, jadi dibuat caranya fun ya Mbak, bukan kayak guru. Ya. Ini susu gitu ya. Kayak ujian. Anaknya udah keburu, aduh apa ini gitu. Iya, karena anak-anak gitu ya, kalau misalnya kita suruh tuh mereka malah apa sih, malah kabur, malah nggak ngikutin. Jadi kalau dia lagi asik main, kita yang masuk ke dunia mereka, kita yang ikutin aktivitas mereka. Oh dia lagi main balok, wah ini kesempatan buat kita untuk ajarin kosakata baru. Oh tumpuk-tumpuk, wah tinggi misalnya. Atau ini warna merah, yang ini apa ya kak? Jadi tidak harus kita yang ngelit, anak aja yang ngelit, kita mengikuti aktivitas yang sedang dilakukan anak-anak gitu. Jadi tetap fun, yang penting harus tetap fun. Oke, itu untuk ibu yang tadi jawabannya sudah. Sekarang ibu berikutnya, ada terapi wicara di rumah pada anak speech delay itu apa katanya? Bagaimana? Ada terapi wicara di rumah pada anak speech delay itu ada apa aja? Oke, terapi wicara itu sebenarnya salah satu bentuk intervensi pada anak dengan speech delay. Pada beberapa kasus lain mungkin terapi wicara tidak langsung dilakukan, tidak langsung diberikan. Ahli atau dokter atau misalnya psikolog akan melihat di awal mereka lebih butuh terapi apa dulu nih. Misalnya ada anak-anak yang butuh terapi sensori integrasi dulu untuk memperbaiki interaksi atau komunikasi dua arahnya. Kalau sudah anaknya bisa interaktif, baru masuk terapi wicara, misalnya seperti itu. Jadi ahli juga akan melihat terapi apa dulu yang diperlukan, kemudian seberapa sering, atau perlu dibarengi dengan terapi lain atau enggak.
lewat pemeriksaan yang lebih detail dan menyeluruh bisa ditemukan intervensi apa yang paling tepat buat anak, tergantung kesulitannya gitu. Oke, jadi nggak langsung terapi wicara gitu ya Mbak? Dan setiap anak pasti penanganannya beda-beda ya? Bisa berbeda-beda, jadi nggak bisa saran yang sama diterapkan ke semua anak. Oh pasti harus terapi wicara nih, nggak juga. Kadang misalnya berdasarkan pemeriksaan ternyata ketertinggalannya misalnya tidak terlalu jauh dan penyebabnya lebih karena faktor stimulasi. Biasanya bisa dipertimbangkan juga apakah cukup dengan stimulasi di rumah dulu, lalu follow up 3 bulan ketemu lagi sama dokter atau ketemu dengan psikolog, lalu dilihat progresnya gimana, apakah ternyata butuh terapi wicara atau justru tidak perlu, dengan stimulasi di rumah aja udah cukup gitu. Jadi betul sekali kata Mamin, beda-beda penanganannya tergantung kesulitan anaknya seperti apa. Oke, dan soalnya ada pertanyaan juga serupa, terapi sensory integrity apakah bisa dibarengi dengan terapi bicara? Berarti itu juga belum tentu ya Mbak ya? Belum tentu, case by case banget. Ada yang bisa terapi SI-nya dulu, sensori integrasinya dulu, ada yang bersamaan, ada yang nggak perlu terapi SI, harus bisa langsung dengan terapi bicara gitu. Case by case sekali, berbeda-beda. Oke Mbak, kita balik lagi ke faktor ya tadi. Kan tadi ada internal, eksternal, banyak risiko-risiko beberapa untuk bisa anak speech delay gitu. Apakah salah satunya bilingual yang diajarkan kepada anak sejak dini itu juga berpengaruh pada speech delay anak? Bilingual sebenarnya tidak secara langsung menyebabkan keterlambatan perkembangan bahasa. Anak-anak yang dikenalkan dengan lebih dari satu bahasa bisa jadi tidak mengalami masalah keterlambatan bahasa. Gak selalu gitu jadi masalah. Tapi orang tua perlu observasi juga. Ada beberapa anak yang dengan pengenalan 2 bahasa ternyata membuat dia lebih lambat menyerap kosakata. Tapi nanti di usia tertentu dia bisa catch up, tiba-tiba kosakatanya banyak dalam kedua bahasa atau misalnya dalam 3 bahasa. Tapi ada juga anak-anak yang nggak catch up, tetap aja dengan 2 bahasa ternyata dia mengalami bingung bahasa. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita bilang bilingual menyebabkan speech delay, sebenarnya tidak. Tapi orang tua tidak boleh tetap perlu observasi, karena pada beberapa anak bisa jadi ada kesulitan di penyerapan bahasanya. Oke, dan itu baik lagi setiap anak berbeda ya Mbak. Bisa bilingual di anak A itu works, di anak yang B mungkin itu bisa ada masalah seperti keterlambatan gitu-gitu ya Mbak ya. Iya, Karena tadi ada beberapa parents yang malah 3 bahasa dikenalin ke anak ya. Hebat banget. Iya. Sekarang apalagi kayaknya sudah lebih lazim ya orang tua yang mengenalkan lebih dari 1 bahasa. Jadi udah umum banget. Orang tua juga tidak perlu khawatir misalnya, wah ntar anakku speech delay ini karena bilingual. Nggak selalu. Tapi orang tua tetap perlu tadi observasi masih oke nggak nih? Kalau masih oke, masih sesuai, nggak apa-apa juga sebenarnya. Sama perlu diperhatikan juga kalau kita mau mengenalkan lebih dari 1 bahasa, untuk memastikan anak ini bisa nangkep konsep bahasa, bisa katakan Indonesia sama Inggris, konsep yang betul. Jadi kita ketika bicara sama anak pun, kalau bicara dengan bahasa Indonesia pergunakan kosakata yang tepat, kata yang tepat, susunan kalimat yang tepat. Nanti kalau pas pakai bahasa Inggris, misalnya bagian papanya yang ngomong bahasa Inggris, ibunya ngomong bahasa Indonesia, papanya juga ngomong dengan susunan kata yang benar. Jadi nggak setengah-setengah. Misalnya nanti jadi campur aduk bahasanya, tidak kosakatanya nggak kaya di bahasa Indonesia, kosakatanya juga nggak kaya di bahasa Inggris. Jadi benar-benar tetap harus memperhatikan hal apa saja yang bisa dilakukan supaya multilingual itu benar-benar memperkaya bahasa anak, bukan menjadi resiko gitu. Oke, berarti itu jawabannya. Nah, sekali lagi nih Mbak, banyak banget pertanyaan masuk terus. Screen time ini masih ditanyain. Resiko speech delay apa enggak? Iya. Screen time sangat meningkat. Tolong loh Mbak, gimana nih? Iya. Saya memahami sekali orang tua pusing di masa pandemi kalau nggak ada screen time ya. Tapi memang kembali rekomendasinya memang anak-anak di bawah usia 2 tahun sebisa mungkin tidak screen time. Kalaupun anak screen time misalnya di usia 1,5 tahun, 2 tahun, kita boleh kenalkan screen time, tapi untuk video chat, misalnya di masa pandemi gini, ya udah dia nggak bisa ketemu neneknya, video call sama nenek sama om tantenya itu masih nggak apa-apa.
paling ideal banget memang di bawah 2 tahun tidak direkomendasikan screen time. Kalaupun screen time, misalnya kepepet banget, saya mikir kadang orang tua kepepet ya, perlu screen time. Tetap batasi durasinya sebisa mungkin, jangan lebih dari 30 menit. Pilih kontennya apa, kemudian jangan membiarkan anak asik sendiri terus nambah durasinya, lama-lama jadi kebiasaan setiap hari misalnya 2 jam, 3 jam, jadi terlalu panjang. Itu makin susah biasanya nanti ngetop anak-anak yang sudah terbiasa screen time. Makanya paling ideal memang untuk anak di bawah 2 tahun tidak screen time, tapi alihkan dengan kegiatan lain yang lebih interaktif dan tetap bisa menstimulasi anak. Jadi kalau dikatakan apakah bisa menyebabkan keterlambatan bicara, screen time? Iya, bisa berisiko lebih mengalami terlambat bicara gitu. Apalagi tadi screen time lebih banyak komunikasinya kan satu arah ya. Hanya mendengar aja, tapi nggak dipancing untuk bicara. Gitu. Oke. Sekarang pindah ke cadel. Ada nggak sih hubungannya dengan speech delay nih Mbak? Ada pertanyaan ini. Cadel itu perlu dilihat gini, kaitannya kan lebih ke artikulasi bicara biasanya atau pengucapannya. Cadel R, ada orang-orang yang memang sampai usia besar pun R itu tetap nggak bisa dipronounce dengan R gitu ya. Tapi itu tidak menjadi masalah selama tidak mengganggu fungsi. Fungsi itu apa? Orang lain paham nggak ucapannya gitu. Di anak-anak yang usia lebih kecil memang biasanya masih wajar kalau R itu pengucapannya masih cadel. Biasanya usia 4 tahun, 5 tahun biasanya lebih fasih lagi bicara huruf-huruf yang menggunakan kata-kata yang menggunakan huruf R. Jadi sebenarnya cadel itu bukan bisa dikategorikan jadi terlambat bahasa, karena masih nggak apa-apa juga sebenarnya kalau sampai usia dewasa tidak bisa bicara bahasa, ngomong R. Tapi yang perlu diperhatikan orang tua karena kaitannya sama artikulasi, bagaimana dengan pengucapan yang lain, cukup jelas atau enggak. Misalnya anak-anak usia 2 tahun akan lebih mudah, semakin mudah dipahami ucapannya oleh orang lain dibandingkan misalnya waktu umur 1 tahun kita lebih bingung, ini si adik ngoceh apa sih gitu. Di usia 2 tahun biasanya udah lebih mudah dipahami. Makin dia besar 3 tahun 4 tahun juga makin baik lagi pronunciation-nya atau pengucapannya. Jadi orang-orang di luar keluarga pun kalau bercakap-cakap sama dia langsung ngerti dia ngomongnya apa gitu. Jadi yang juga penting diperhatikan diobservasi orang tua adalah jadi nggak jelas nggak bicaranya. Jadi masalahnya bukan hanya cadel R, tapi artikulasinya dalam pengucapan kata-kata yang lain juga perlu diobservasi. Jadi bukan huruf tertentu yang cadel aja gitu ya Mbak yang diperhatikan. Jadi secara keseluruhan orang tua observasi pengucapan seluruh kata, bukan hanya terfokus sama cadel R itu aja gitu. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya adalah mungkin nggak sih ada di tahap anak itu ada di tahap perkembangan bahasanya justru mengalami kemunduran. Jadi mungkin umur 1 tahun, 2 tahun itu sesuai dengan indikator, tapi 3 tahun ternyata enggak gitu Mbak. Mungkin nggak ya? Ada beberapa kasus yang anak mengalami regresi atau kemunduran perkembangan. Bisa karena faktor stimulasi, tapi bisa juga ada penyebab lain. Jadi kalau orang tua memang melihat ada regresi, apalagi regresinya signifikan, saran saya orang tua bisa konsultasi lebih lanjut. Jadi dokter atau ahli atau psikolog bisa menentukan apa penyebabnya, arah ke diagnosis atau gangguan apa, atau dibutuhkan intervensi apa. Jadi itu memungkinkan ya Mbak ya? Ada beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Oke, Mbak Reta, ini pertanyaan terakhir. Mungkin untuk orang tua baru atau mungkin anak pertamanya pernah speech delay, gitu kira-kira apa sih upaya yang bisa kita para orang tua tuh lakukan untuk mencegah speech delay pada anak? Oke, yang paling penting stimulasi dan observasi. Itu udah kuncian utamanya. Pertama, orang tua mencari tahu tahapan perkembangannya seperti apa, developmental milestone sesuai usia. Kemudian dari situ kita bisa tahu bentuk-bentuk stimulasi apa aja yang bisa kita lakukan ke anak-anak. Kapan sih kita mulai bicara 2-3 kata misalnya. Kalau anak di bawah 1 tahun mungkin kita bicaranya masih singkat-singkat kan,
kakak makan, kakak mandi. Nanti begitu usia di atas 2 tahun, mereka mulai belajar merangkai kata. Kita mulai kenalkan 2-3 kata saat bicara. Kakak makan roti misalnya. Nah, jadi dengan kita tahu tahapan perkembangan anak, kita bisa tahu bentuk stimulasi yang tepat. Kemudian saat bicara dengan anak, usahakan kontak mata. Kemudian tadi kita narasikan atau kita omongin kegiatan dia sehari-hari apa gitu. Bisa pakai media yang menyenangkan, buku, lagu. Dari bayi pun sebenarnya kita juga udah mulai bisa menstimulasi. Kita respon ocehan-ocehan bayi, itu juga bentuk stimulasi yang bisa dilakukan orang tua. Kemudian kalau sudah mengenali tahapan perkembangan anak, orang tua juga jadi bisa lebih mudah mengenali red flag-nya apa indikasi kalau anakku yang ini nih kayaknya beda sama kakaknya, kok belum bisa ini, belum bisa itu. Nah, kalau kita sudah tahu tahapan perkembangan, kita bisa lebih peka mengobservasi kalau ada keterlambatan. Oke, jadi kuncinya adalah stimulasi dan observasi. Iya. Jadi orang tuanya juga belajar sih, anak segini apa ya PR perkembangannya. Tetap ada PR ya. Iya. Oke, Mbak Reta, sebelum kita tutup, Mbak Reta mau infoin sesuatu kah dari Rumah Dandelion dan atau para parents nih yang mau reach out kalau butuh info tentang speech delay itu kemana? Oke, di Rumah Dandelion kita ada Instagram Rumah Dandelion. Orang tua bisa melakukan konsultasi tumbuh kembang di sini atau screening tumbuh kembang secara umum juga bisa dilakukan di Rumah Dandelion. Atau kalau mau tahu bentuk stimulasi, ide-ide permainan juga bisa dilihat dari IG Rumah Dandelion gitu ya. Tadi kembali, pokoknya kalau orang tua ragu perkembangan anakku gimana nih, jangan takut untuk konsultasi. Konsultasi itu bisa memperkaya kok stimulasi yang bisa kita berikan ke anak-anak kita gitu. Oke, Mbak Reta, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Rolen ya. Udah boleh ngobrol-ngobrol siang ini. Jangan bosan-bosan ya Mbak ya. Iya pastinya. Nggak bosan. Senang bisa sharing ngobrol-ngobrol. Iya, Mbak Reta sehat-sehat keluarga dan seluruh keluarga Rumah Dandelion. Iya, terima kasih Mbak Rolen. Semuanya juga ya di Parent Talk. Thank you Mbak. Oke. Iya, dadah.